Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kamu dan keluarga selalu sehat, dimudahkan segala urusannya, serta diberikan rezeki yang berlimpah. Kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film survival yang sangat menarik berjudul Surviving with Wolves. Berkisah tentang seorang gadis berusia 8 tahun yang hidup berkelana di dalam hutan bersama kawanan serigala liar. Bahkan, karena tidak ada makanan yang ia dapat, ia rela memakan cacing tanah agar bisa bertahan hidup. Nah, daripada makin penasaran dengan ceritanya, siapkan kopinya, ambil posisi nyaman, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Berlatar pada tahun 1942 di Brussels, Belgia. Terlihat seorang bocah bernama Misa yang berusia 8 tahun harus hidup sembunyi-sembunyi bersama kedua orang tuanya. Tidak jarang mereka berpindah-pindah agar mereka terhindar dari penganiayaan Nazi Jerman yang semakin mengancam. Suatu hari sang ayah mengatakan kalau besok Misa sudah bisa sekolah lagi. Pada awalnya Misa menolak, tapi berkat bujukan sang ibu, Misa pun menurutinya. Malam harinya ketika sang ibu membersihkan tubuh Misa, untuk kesekian kalinya sang ibu mengingatkan Misa untuk mengucapkan sebuah kode jika suatu hari ada orang yang menjemput Misa ke sekolah dan itu bukanlah sang ayah. Misa yang cerdas mengiyakan dan akan mengingat pesan itu. Keesokan harinya Misa berangkat ke sekolah diantarkan oleh sang ayah. Tidak ada tempat yang aman bagi mereka, baik di rumah, di jalan, ataupun di sekolah. Misa harus menjaga sikap agar keberadaannya tetap aman. Hingga pada suatu hari saat sekolah, ada 3 orang tentara Nazi datang untuk memeriksa identitas para murid. Gurunya pun bergegas menyembunyikan Misa dan beberapa teman yang lain ke dalam gudang bawah tanah. Sepulangnya sekolah, Misa menunggu kedatangan sang ayah yang akan menjemputnya. Tapi setelah lama menunggu, sang ayah tidak kunjung datang yang membuat Misa mulai khawatir. Lalu tidak berselang lama, datang seorang wanita bernama Renda dan mengatakan kode seperti yang dikatakan oleh ibunya. Misa paham betul kalau keadaan sedang tidak baik-baik saja, mau tidak mau, suka tidak suka, Misa harus ikut bersama wanita itu. Tapi melihat orang tuanya ditangkap, Misa panik dan hampir menolak. Mereka pun melakukan perjalanan yang jauh dengan menaiki kereta api dan Misa tidak diperbolehkan mengajukan pertanyaan. Dan singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah rumah milik seorang wanita bernama Nyonya Vale. Ronda lalu memberikan tas milik Misa yang di dalamnya terdapat amplop yang dari jauh-jauh hari sudah disiapkan sang ayah. Amplop itu berisi uang dan dokumen-dokumen yang ternyata sang ayah telah mempersiapkan jika mereka tertangkap, maka Misa selamat dan diasuh oleh Nyonya Vale. Setelah itu Misa diantar ke kamarnya, lalu disuruh melepaskan kalung pemberian ibunya. Nyonya Vale mengatakan kalau tentara Jerman melihat kalung itu, Misa bisa saja ditangkap. Belum genap 1 hari berada di sana, Misa sudah tidak tahan, bahkan dia menangis semalaman. Untungnya pembantu di rumah itu datang dan membantu menenangkan Misa. Keesokan harinya, Nyonya Vale menyuruh pembantunya untuk mendandani Misa secantik mungkin. Karena hari itu, Misa akan dipoto untuk membuat identitas baru dengan nama barunya yaitu Monique. Keesokan harinya, Misa dibawa oleh saudara tirinya yang bernama Thomas ke peternakan Ernest untuk menjemput bahan makanan. Dan kedepannya, Misa lah yang akan bertugas menjemput bahan makanan tersebut. Beberapa hari kemudian, Misa datang lagi ke peternakan Ernest. Misa terlihat senang karena Ernest begitu baik dan mau memperkenalkan pada anjingnya yang bernama Papa Rita dan Mama Rita. Papa Rita, viens, Mama Rita, viens, allez. Istri Ernest sendiri bernama Martha. Dia mengalami depresi akibat meninggalnya putra mereka yang bernama Yusuf. Setiap ada anak yang datang ke rumahnya, Martha selalu memanggilnya dengan nama Yusuf. Dan hari itu juga, Martha membuatkan celana baru untuk Misa karena Martha mengira kalau Misa adalah anaknya yaitu Yusuf.
Misa tidak mempermasalahkan hal itu, bahkan ia semakin dekat dengan Martha dan Ernest. Pada suatu hari terjadi perselisihan antara Ernest dan Thomas. Bahkan Thomas juga mengatai Martha kalau Martha adalah orang bodoh karena menganggap orang lain adalah Yusuf. Mais pauvre folle, ton petit Joseph il est mort depuis longtemps. Je sais même où il est enterré. Saat pulang ke rumah Nyonya Vale, Misa melihat Thomas melakukan hal yang mencurigakan. Ternyata ini yang membuat Ernest marah kepada Thomas karena ia telah menyembunyikan dokumen yang telah dibayar oleh Ernest. Misa yang tahu akan hal itu, diam-diam mengambil lalu mengembalikannya kepada Ernest. Misa juga mengatakan kalau ia akan menginap di rumah Ernest selama 3 hari. Misa yang merasa betah tinggal di sana bertanya pada Ernest bisakah dia tinggal bersama Ernest sampai kedua orang tuanya datang. Ernest mengatakan kalau itu tidak akan bisa, sebab di sekitar rumahnya banyak sekali orang Jerman dan dia takut suatu hari nantinya Misa akan tertangkap juga. Lalu Misa kembali bertanya kemana sebenarnya orang Jerman membawa kedua orang tuanya pergi. Ernest yang sedikit tahu mengatakan kalau mereka dibawa ke timur untuk dipekerjakan menjadi buruh pabrik. Tidak berselang lama, Martha datang dan memberikan hadiah sebuah boneka yang kemudian ia beri nama Gerusa mirip seperti nama ibunya sendiri. Gerusa. Oke. Semenjak menginap di rumah Ernest, Misa diajari cara bercocok tanam, memperlakukan binatang, sampai cara menggunakan kompas. C'est joli. C'est quoi, Ernest? Et puis sur le N, en bas le S et le Sud. Hingga di suatu hari, saat Misa kembali berkunjung ke rumah Ernest, tiba-tiba Jerman datang untuk memeriksa rumahnya. Dengan cepat, Martha pun menyembunyikan Misa di kamarnya. Sementara di luar, Ernest berusaha keras agar orang-orang itu tidak masuk ke dalam rumahnya. Tapi tentara Jerman itu tidak peduli dan langsung masuk untuk memeriksa. Untung saja mereka tidak menemukan Misa karena ia bersembunyi di bawah tumpukan jerami. Karena Ernest dan Martha telah ditangkap, Misa yang tidak ingin kembali ke rumah Nyonya Vale memutuskan untuk berangkat ke timur sendirian mencari kedua orang tuanya. Berbekal kompas pemberian Ernest, Misa pun mulai melakukan perjalanan. Perjalanan yang tidak mudah itu kini mulai ditempuh oleh Misa. Dia yang ingin bertemu dengan orang tuanya rela merasakan sakit di kaki karena menempuh perjalanan yang sangat panjang. Tidak hanya itu, rasa lapar yang teramat sangat memaksa Misa untuk mencuri makanan sampai tidur pun di sembarangan tempat. Keesokan harinya, kakinya yang terus sakit karena tidak menggunakan sepatu, dia pun mencuri kaos kaki dan baju milik orang lain. Kemudian lanjut memakan buah apel, tapi tidak lama kemudian dirinya malah sakit perut. Tapi Misa yang sangat rindu dengan kedua orang tuanya, kembali melanjutkan perjalanan dan menemukan sebuah rumah kosong. Tanpa pikir panjang, Misa pun masuk ke sana, tapi di sana ia tidak mendapatkan makanan apapun. Dia hanya mengambil pisau, sepatu boot dan sebuah kain tebal dan dia ubah menjadi sebuah mantel. Tidak berselang lama, tiba-tiba tentara Nazi datang bersama anjing pelacak. Misa pun segera berlari bersembunyi. Awalnya para tentara itu akan memperkaos seorang wanita, tapi tiba-tiba seekor anjing pelacak malah mengejar Misa. Beruntungnya, berkat pelajaran dari Ernest tentang bagaimana memperlakukan hewan, sehingga anjing itu pun nurut kepada Misa. Bahkan, anjing itu melindungi Misa dari tuannya sendiri dan Misa mendapatkan kesempatan untuk kabur dari sana. Hey! Setelah lama berjalan, Misa yang sangat kelaparan, dengan merangkak dia menggali tanah lalu memakan cacing tanah yang ia temukan.
Singkat cerita, saat musim dingin tiba, Misa berhasil mencuri makanan di salah satu rumah warga. Tapi sialnya, ia ketahuan dan punggungnya terkena lemparan batu. Rasa sakit yang teramat parah membuat Misa pingsan. Dia didatangi oleh seekor serigala putih yang sedang kelaparan. Beruntungnya serigala itu tidak memakan Misa dan terus mendampinginya, bahkan serigala itu ikut dalam perjalanan panjangnya. Seiring berjalannya waktu, Misa dengan serigala itu semakin dekat hingga Misa sering bermain dan berperilaku seperti serigala. Misa berniat jika suatu hari nanti ia bertemu dengan orang tuanya, ia akan memperkenalkan serigala itu pada mereka. Kehadiran hewan itu mengingatkan Misa pada dua anjing di rumah Ernest. Agar rindunya terobati, ia pun memberi nama serigala itu dengan nama Mamarita. Je veux bien que je t'appelle Mamarita. Merci. Keesokan harinya Misa berhasil mendapatkan umbi-umbian untuk dimakan. Tapi Mamarita tidak mau memakannya. Dia lalu pergi dan kembali lagi dengan membawa kelinci sebagai gantinya. Misa yang melihatnya pun sangat senang karena akhirnya ia bisa makan enak. Selesai makan, datang serigala lain yang mengajak Mamarita pergi, yang membuat Misa sendirian lagi. Tapi tidak berselang lama, datang seekor babi hutan yang langsung mengejar Misa. Beruntungnya Mamarita datang bersama serigala lain untuk menyelamatkan Misa, dan babi hutan itu pun langsung mereka jadikan santapan. Perjalanan Misa terlihat semakin berat hingga tidak terasa sampailah mereka di Polandia pada tahun 1943. Dan itu artinya Misa telah melakukan perjalanan selama 1 tahun. Di sana Misa diam-diam masuk ke sebuah stasiun dan langsung mengambil makanan dan minuman di sana. Karena tidak ingin orang tuanya menunggu lama, Misa kembali melanjutkan perjalanan. Bahkan di suatu hari, Misa masuk ke kandang sapi untuk meminum susu, kemudian lanjut tidur dengan berselimutkan jerami. Sepanjang perjalanan yang ditempuh, Misa tidak lupa memberikan tanda di pohon. Sampai kemudian, dia tidak sengaja bertemu dengan segerombolan anak di hutan, lalu bergabung dengan mereka dan bersembunyi di dalam sebuah lubang. Keesokan harinya, anak-anak yang kelaparan itu tidak sengaja menemukan roti. Misa yang sadar kalau roti itu hanyalah perangkap mengajak teman-temannya pergi. Tapi sayangnya, mereka tidak mau sehingga Misa pergi sendirian. Tidak jauh berjalan, ternyata dugaan Misa benar, yang ternyata roti itu adalah umpan untuk menangkap mereka. Anak-anak itu ditangkap dan tidak berselang lama terdengar suara tembakan. Sepertinya anak-anak itu telah dihabisi dan Misa pun berlari untuk menyelamatkan diri. Beberapa hari berlalu, Misa beristirahat di dalam gua. Dia melihat sekumpulan anak serigala yang ternyata mereka adalah anak Mamarita. Merasa makanan yang dibawa Mamarita tidak cukup, Misa pun membawa mereka untuk mencuri domba milik warga. Walaupun agak kesulitan, tapi mereka berhasil mendapatkan seekor domba untuk dijadikan santapan. Tapi kesenangannya tidak berlangsung lama. Tiba-tiba saja datang beberapa orang pemburu yang mengejar para serigala, sehingga Mamarita dan yang lainnya pun menjadi korbannya. Misa yang tidak terima dengan hal itu mengikutinya diam-diam dan memberikan pelajaran. Dia memukul pemburu itu dengan kayu sampai pingsan, kemudian mencuri senapannya lalu membuangnya ke dalam sebuah sumur. Setelah itu Misa membawa Mamarita pergi lalu menguburnya. Misa sangat terpukul dengan kepergian temannya. Dia terus menangis sampai kemudian pergi untuk melanjutkan perjalanan sendirian. Setelah berjalan panjang melewati hutan, desa ke desa, serta mencuri makanan dimanapun ia bisa, hingga akhirnya sampailah ia di Ukraina.
Ketika melihat banyak orang yang digiring oleh tentara, Misa yang berpikir jika orang tuanya ada di antara mereka pun dengan cepat mencarinya. Tapi setelah lama mencari, ternyata orang tuanya tidak ada di sana. Misa yang sudah putus asa kembali berjalan dengan kaki yang sudah terluka parah hingga akhirnya dia jatuh pingsan. Saat tersadar, tiba-tiba ayahnya sudah berada di sana. Selang beberapa saat, Misa menyadari kalau ia berhalusinasi. Pria itu membawa Misa ke rumahnya dan langsung memberikan makanan. Diketahui, pria itu juga bernama Misa, jadi kita sebut saja dengan Misa besar. Misa yang sudah terlalu lama di hutan berperilaku agresif dan tidak mau berbicara, bahkan hanya menggunakan bahasa isyarat. Lalu keesokan harinya Misa kecil ikut memandikan kuda. Di saat itulah Misa tahu jika anak itu bisa berbicara. Dia menyuruh Misa kecil untuk mandi dan mulai mengakrabkan diri. Beberapa hari kemudian, Misa dan orang-orang itu sedang menonton tayangan berita yang mengatakan jika Jerman telah kalah dengan Brussels yang merupakan tempat asal Misa. Melihat itu, Misa langsung berteriak dan mengatakan pada mereka kalau Brussels adalah kampung halamannya. Tapi tidak lama kemudian, Misa besar harus segera pergi karena bom terus meledak. Dia juga berusaha mengajak Misa kecil bersamanya, tapi Misa kecil menolak karena ia tetap ingin mencari kedua orang tuanya. Melihat itu, sebelum pergi Misa besar pun memberikan topi dan makanan. Setelah mengucapkan selamat tinggal dan berjanji tidak akan melupakan, dan kali ini ia menyelinap di kolong kereta api untuk pulang ke Brussels. Tapi karena tidak kuat berpegangan, ia pun terjatuh di perjalanan. Singkat cerita, tepat di tahun 1945 Misa akhirnya sampai di Brussels. Dia langsung ke rumahnya, tapi di rumah itu sudah ada orang lain yang menempati. Kemudian orang itu menunjukkan sebuah kotak yang berisi foto-fotonya dahulu. Orang itu juga memberikan saran agar Misa pergi ke balai kota dan meminta bantuan orang di sana untuk mencarikan kedua orang tuanya. Tapi sesampainya di balai kota, Misa harus dirawat karena tubuhnya penuh dengan kutu dan ditakutkan akan menginfeksi orang lain. Malam harinya, ketika pasien lainnya sedang beristirahat, Misa yang kelaparan pergi ke dapur untuk memakan sesuatu. Tapi setelah itu, dirinya malah jatuh pingsan dan semakin tak berdaya. Misa terus berhalusinasi dan terus memanggil Mama Rita dan Papa Rita. Sampai di suatu hari, Ernest yang mendapat informasi tentang Misa datang untuk menjemputnya. Ernest juga membawa anjing-anjingnya itu ke hadapan Misa karena Misa terus menyebut nama anjingnya. Lalu Ernest kembali mengajak Misa pulang dan berjanji akan ikut mencari kedua orang tuanya. Dan di akhir film dikatakan kalau Misa setiap hari datang ke balai kota untuk mencari orang tuanya. Tapi setelah lama menunggu, Misa harus menerima fakta kalau kedua orang tuanya telah meninggal. Lalu film pun selesai. Dan sekian video kali ini. Menurut kamu apa pesan moral yang kamu dapat dari film ini? Jangan lupa berikan saran dan masukannya agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.